Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian serta rekan mahasiswa. Selamat bergabung di kuliah kamu mata kuliah asuransi kesehatan dengan topiknya apa nih Bu? Alur dan proses rekredensialing di era kris JKN. Kita sapa dulu nih. Dulu sepertinya Bu Ilda itu atasan saya nih. Selamat siang Bu Ilda. Selamat siang. Salam kenal Ibu, saya Nindya, salah satu tim pengampu mata kuliah asuransi kesehatan bersama dengan Bu Arif di jurusan Kesehatan Masyarakat Unsur. Kalau Bu Ilda ingat, saya itu pernah menjadi pegawai BCS Bu 2014. Waduh. Oke. Di tahun 2014, terus lanjut lagi di 2016 di Januari sampai Maret, tapi kemudian saya ditempatkan di Klok Cilacap Bu bersama dengan Mbak Mitsa Baik, waktu baik. itu. Oh iya, Mbak Mitsa di sini sekarang ya. Iya ya, Kantor di cabang. sekarang. Iya. Makanya ini pas banget nih Bu, apalagi topik kita sekarang. Bagaimana sih alur rekredensialing di era kris JKN? Sebelum kita mulai, mungkin sedikit pengantar ya Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, menurut peraturan yang terbaru untuk era jaminan kesehatan nasional, rumah sakit sekarang wajib memberikan pelayanan yang prima tanpa membedakan atau kita kenal dengan istilah equity ya.
tanpa diskriminasi sama sekali. Makanya pemerintah merancang peraturan tentang kelas rawat inap standar. Jadi sudah tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3. Begitu ya, Bu Ilda. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana nih proses recredentialing pada era kelas rawat inap standar ini. Apalagi ini isunya masih baru sekali ya diaplikasikan di era CKN. Karena ini kuliah tamu sifatnya, kita langsung saja memberikan waktu kepada Bu Ilda untuk memberikan materinya. Silahkan Bu Ilda. Oke, terima kasih Mbak India ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bu Arih dan Mbak Nindya serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun secara online dalam acara. Saya diminta dari Bu Arih untuk menjadi narasumber ya terkait materi JKN. Dan mohon izin Bu Arih, mungkin saya sedikit mengubah terkait tema yang diminta ya, tetapi secara intinya tetap kami akan menyampaikan terkait proses kredensialing atau seleksi fasilitas kesehatan untuk bisa bermitra dengan BPJS Kesehatan. Mohon izin saya share screen ya, Mbak India. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Izin hari ini kami akan menyampaikan terkait interaksi regulasi BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dalam kerangka program JKN. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ilda Nurul Fajri, saya juga lulusan dari Kesehatan Masyarakat ya. Saya lulusan SKM dari Universitas Muhammadiyah Semarang, lulus di tahun 2004 dan saya bergabung di instansi BPJS Kesehatan ini sejak eranya PT Askes Persero gitu ya. Di tahun 2005 saya bergabung dengan PT Askes Persero, kemudian untuk terkait riwayat pekerjaan saya pribadi, saya bermula dari seorang verifikator ya, verifikator yang mendapatkan tugas di rumah sakit ya, yang bekerja sama dengan PT Askes waktu itu gitu ya, di mana pada saat saya bergabung ini pada saat eranya Askes Skin gitu ya. Di sini saya lihat Dokter Teguh ya. Jadi Askes Skin itu waktu itu adalah yang mungkin sekarang terkenal dengan peserta PBI ya, penerima bantuan iuran ya. Jadi saya bergabung pada saat eranya Askes Skin, kemudian di tahun 2009, tepatnya di bulan Februari, ini saya mendapatkan amanah sebagai Kepala PT Askes Persero Kabupaten Cilacap. Kemudian 4 tahun ya, hampir 4 tahun berikutnya saya mendapatkan amanah untuk di kantor cabang Purwokerto sebagai Kepala Seksi KPM. Kemudian di bulan Januari 2017 mendapatkan amanah di kantor cabang Surakarta karena untuk lingkup wilayahnya ya di BPJS Kesehatan atau waktu itu PT Askes Persero adalah memang seluruh Indonesia gitu ya. Jadi memang kami harus siap gitu ya, harus ditempatkan di manapun. Dan saya sejauh ini saya baru mendapatkan amanah di wilayah Jawa Tengah dan DIY, alhamdulillah gitu ya. Kemudian di bulan Oktober 2018 saya mendapatkan amanah di kantor cabang Yogyakarta. Kemudian di November 2021, tepatnya 3 tahun ya, di bulan ini saya mendapatkan amanah untuk kembali lagi ke kantor cabang Purwokerto dengan bidang tugas sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, untuk agenda
siang hari ini mohon izin kami menyampaikan beberapa poin. Yang pertama terkait sejarah BPJS Kesehatan, kemudian wewenang dan tugas BPJS Kesehatan, dasar regulasi kerjasama fasilitas kesehatan, kemudian proses seleksi kerjasama atau credentialing baik FKTP maupun FKRTL, kemudian yang terakhir yaitu terkait transformasi mutu layanan. Baik, mengawali terkait sejarah BPJS Kesehatan, di mana awal mula adanya BPJS Kesehatan saat ini adalah bermula dari gagasan dari Menteri Kesehatan saat itu, yaitu di tahun 1968, Profesor G.A. Siwabesi mempunyai keinginan ya bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan jaminan terkait kesehatan, ya, di mana tentunya dari tahun ke tahun tentunya biaya pelayanan kesehatan ini semakin meningkat, gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini adalah memiliki kepastian penjaminan, maka Menteri Kesehatan saat itu menggagas untuk dilakukan adanya asuransi sosial, di mana pada awal 98 itu kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK. Kemudian BPDPK ini berubah menjadi Perum Husada Bakti di tahun 1984, yang kemudian di tahun 1992 ini berubah menjadi PT Askes Persero. PT Askes Persero dengan cakupan kepesertaan yang mungkin bisa dikatakan terbatas, gitu ya, bagi pegawai negeri sipil. Kemudian di tahun 2005 diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau yang saat itu disebut dengan Askeskin. Kemudian dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT Askes pada waktu itu, di mana pemerintah ini akan menyelenggarakan program JKN dengan syarat pengelola ini harus organisasi yang nirlaba, maka kemudian BPJS Kesehatan ini, mohon maaf, PT Askes Persero ini kemudian memisahkan bagian dari PT Askes waktu itu adalah Askes Komersial, ini menjadi anak perusahaan, dan kemudian PT Askes ini berubah dipercaya menjadi BPJS Kesehatan. Nah, transformasi ini tentunya kemudian mengharuskan BPJS Kesehatan ini memiliki effort yang lebih, di mana untuk kepesertaan sendiri yang awalnya terbatas hanya pegawai negeri sipil, kemudian dengan berubahnya menjadi BPJS Kesehatan, maka cakupan kepesertaannya akan menjadi lebih luas, tidak hanya pada PNS tapi juga kepada masyarakat umum, bahkan ya untuk peserta bukan penerima upah. Kemudian sampai dengan tahun ini, alhamdulillah kami masih dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola jaminan kesehatan, dan seperti kita ketahui kemarin di eranya COVID, BPJS Kesehatan juga mendapatkan amanah ya untuk mengelola atau melakukan verifikasi terkait pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk peserta COVID, gitu ya, karena COVID saat itu ditetapkan sebagai wabah, maka untuk pelayanan wabah itu di luar penjaminan program JKN. Jadi nanti izin kami akan sampaikan juga di slide pertengahan nanti, akan saya sampaikan hal-hal apa yang menjadi penjaminan dan yang tidak dijamin oleh JKN. Untuk regulasi yang mendasari pelaksanaan program JKN ini cukup banyak, mulai dari undang-undang, kemudian Perpres, ada Permenkes, ada juga peraturan pemerintah, gitu ya. Jadi kalau untuk undang-undang yang mendasari terbentuknya BPJS ini adalah yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang sistem jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang berikutnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana di undang-undang ini disebutkan untuk BPJS itu sebetulnya di Indonesia ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang disebut dengan BP Jamsostek. Yang berikutnya ada Perpres nomor 82 tahun 2019 yang sudah diubah beberapa kali. Yang terakhir Perpres 59 tahun 2004 yang baru keluar, dan inilah yang menjadi dasar untuk adanya kelas rawat inap standar yang tadi disampaikan oleh Bu Nindya ya. Kemudian yang berikutnya adalah Permenkes 71 tahun 2013 dan perubahannya. Jadi tentunya regulasi-regulasi yang ada ini juga cukup dinamis gitu ya, melihat dari perkembangan kondisi yang ada, sehingga apabila ada hal-hal yang perlu disesuaikan, tentunya kemudian pemerintah melakukan perubahan dengan regulasi yang setara. Kemudian yang berikutnya adalah Permenkes 3 tahun 2023, ini yang mengatur terkait standar tarif JKN. Kemudian untuk Permenkes regulasi yang lainnya yang terkait pelaksanaan kerjasama Vaskes, ini tentunya merujuk kepada regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena pada posisi ini BPJS Kesehatan ini adalah sebagai badan pengelola program gitu ya. Tentunya regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah ini menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan, terutama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu juga comply terhadap regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis terkait FKTP, kemudian terkait FKRTL gitu ya, dan juga terkait tenaga kesehatan gitu ya, mulai dari Undang-Undang Kesehatan yang terbaru di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 dan juga terkait izin praktek kedokteran, termasuk juga perizinan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini yang terbaru yang digunakan adalah Permenkes 14 tahun 2021. Nah, di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, kami BPJS ini diberikan panduan gitu ya, bahwa BPJS ini khususnya SJSN, pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, ini merujuk kepada 3 asas, 5 program, dan juga 9 prinsip. 3 asas ini adalah asas kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk jaminan program jaminan yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ini ada 5 program, mulai dari jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kematian. Di mana untuk BPJS Kesehatan sendiri, ini kami mendapatkan amanah untuk mengelola program jaminan kesehatan. Sedangkan 4 program lainnya ini dikelola oleh BP Jamsostek. Kemudian untuk 9 prinsip yang harus kami junjung adalah yang pertama terkait prinsip kegotong royongan. Prinsip kegotong royongan di mana seperti kita ketahui jaminan sosial ini tentunya bertujuan untuk melindungi semua pesertanya, gitu ya. Sehingga dengan adanya jaminan sosial khususnya kesehatan ini sangat diperlukan adanya asas kegotong royongan. Jadi kalau tidak menggunakan sistem gotong royong, tentunya seseorang yang memiliki masalah kesehatan yang cukup berat tentunya akan menjadi lebih berat gitu ya untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan adanya kegotong royongan ini, maka untuk iuran yang dibayarkan oleh peserta tentunya bisa digunakan sepenuhnya untuk pelayanan kepada peserta dan bisa saling membantu. Jadi di mana yang sehat ini membantu yang sakit, kemudian yang
muda, ini bisa membantu yang tua yang mungkin membutuhkan lebih banyak pelayanan kesehatan. Walaupun saat ini juga kalau kami mengevaluasi ternyata pola penyakit itu juga sudah bergeser gitu ya. Kalau yang dulu mayoritas adalah penyakit infeksi, sekarang juga penyakit degeneratif juga semakin banyak gitu ya. Artinya gotong royongan ini lebih ke arah bahwa yang mampu ini bisa menopang kebutuhan untuk orang yang kurang mampu. Sehingga ya, kami berharap juga Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya gitu ya, terkait keaktifan Bapak Ibu untuk membayar iuran itu sangat memberikan arti untuk peserta yang lainnya gitu ya. Dan tentunya kita berharap gitu ya, dengan kita menjadi peserta JKN bukan kemudian keinginan kita untuk menggunakan fasilitas gitu ya, tetapi JKN ini menjadi salah satu upaya kita untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan layanan gitu ya. Walaupun saat ini kami dari BPJS Kesehatan tidak hanya fokus kepada kuratif ya, di mana untuk program JKN sendiri ini sudah mulai dikembangkan untuk sistem mulai dari promotif dan preventif gitu ya. Terlepas dari adanya kuratif dan rehabilitatif yang memang sudah menjadi penjaminan atau cakupan manfaat di JKN. Nah, untuk promotif preventif sendiri ini juga cukup luas dan harapan kami Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa memanfaatkan program promotif preventif yang ada di program JKN gitu ya. Dimana kalau Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi mobile JKN, nanti bisa dicek di fitur aplikasi mobile JKN tersebut bahwa ada fitur screening riwayat kesehatan gitu ya. Nah, fitur screening riwayat kesehatan ini bisa digunakan oleh seluruh peserta JKN yang berusia di atas 15 tahun untuk mengetahui faktor risiko terhadap 4 penyakit kronis gitu ya. Kalau untuk screening riwayat kesehatan ini fokusnya kepada 4 penyakit kronis yang menjadi penyakit yang bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lebih berat, sehingga harapannya dengan adanya screening riwayat kesehatan lebih awal ini seluruh peserta JKN ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sedini mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk screening riwayat kesehatan ini bisa mendeteksi penyakit diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian penyakit jantung dan penyakit ginjal gitu ya, gagal ginjal kronis. Nah, ini dengan Bapak Ibu atau rekan-rekan itu melakukan pengisian screening riwayat kesehatan, nanti di kesimpulan akhirnya nanti akan muncul apakah Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya ini memiliki risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi terhadap 4 penyakit tadi gitu ya. Nah, harapannya dengan dideteksi dari awal bisa segera mendapatkan penata laksanaan sehingga tidak mengarah kepada komplikasi penyakit tersebut. Kemudian selain screening riwayat kesehatan, itu juga ada manfaat-manfaat lain yang bisa digunakan gitu ya. Harapan kami juga teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan aplikasi mobile JKN ya, di mana di situ fiturnya cukup banyak sampai dengan yang terbaru ini juga ada terkait program bugar gitu ya, untuk mendeteksi seberapa banyak aktivitas fisik yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa lebih peduli ya terhadap kesehatan gitu ya. Nah, silakan nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya kembali ke prinsip dari program JKN. Yang berikutnya adalah nirlaba, di mana dana amanat yang kemudian kami dapatkan dari iuran peserta ini tidak boleh digunakan
apabila ada keuntungan atau kelebihan gitu ya, tidak boleh digunakan untuk pengembangan organisasi karena sudah ada sistem untuk operasional badan gitu ya. Jadi tidak boleh juga kemudian kami menggunakan dana di luar dana operasional itu untuk kepentingan operasional. Kemudian prinsipnya adalah keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaannya bersifat wajib, Bapak Ibu. Jadi semua masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat WNA yang sudah tinggal lebih dari 6 bulan di wilayah Indonesia pun menjadi wajib untuk menjadi peserta JKN. Kemudian dana amanat dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Mohon izin, Bu Nindya, saya waktunya sampai jam berapa ya? Sampai jam 1, Bu. Jam 2.15, nanti 15 menitnya untuk diskusi. Oh, baik. Terima kasih, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah terkait ketugasan BPJS Kesehatan. Izin kalau untuk materi dasar ini mungkin saya agak cepat ya, Bu Nindya ya, untuk supaya nanti materi intinya kita bisa lebih banyak. Untuk BPJS Kesehatan fungsinya ada 3 fungsi, yaitu yang pertama risk polling, kemudian revenue collection dan purchasing. Di mana untuk risk polling ini kami diberikan tugas untuk menerima pendaftaran peserta, kemudian memberikan identitas sebagai peserta JKN, yaitu melalui nomor kepesertaan JKN, kemudian mengelola data peserta dan juga memberikan informasi terkait program JKN. Untuk revenue collection sendiri, kami mendapatkan tugas untuk mengumpulkan iuran, kemudian mengelola dana jaminan sosial dan melakukan pengawasan kepatuhan, baik terhadap badan usaha maupun terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi purchasing, di mana kami juga mendapatkan amanah untuk membayarkan manfaat atau membayarkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan untuk melakukan tata laksana bagi peserta JKN yang membutuhkan layanan kesehatan. Kemudian melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan juga kendali mutu dan biaya pelayanan. Yang berikutnya, wewenang dari BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, kami memiliki 8 wewenang gitu ya. Yang terkait dengan kerjasama atau kredensialing ini adalah wewenang bahwa BPJS Kesehatan ini memiliki wewenang untuk membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan dan juga melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Yang berikutnya terkait tujuan utama JKN, yang pertama adalah akses, di mana kami diminta untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh peserta JKN, sehingga minimal saat ini sudah tersedia fasilitas kesehatan yang bermitra dengan kami di masing-masing kecamatan gitu ya, minimal adalah puskesmas gitu ya. Walaupun memang di sisi lain ada juga fasilitas kesehatan swasta yang juga bisa bermitra dengan BPJS Kesehatan dan tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memberikan perlindungan finansial, di mana dengan menjadi peserta JKN, maka peserta tersebut tidak perlu memikirkan biaya lagi untuk terkait fasilitas kesehatan yang diterima, yang tentunya menjadi lingkup pelayanan JKN. Kemudian kualitas, kami juga concern juga dengan terkait kualitas, di mana pemerintah juga sudah menerapkan terkait adanya akreditasi ya, di mana akreditasi itu merupakan suatu penilaian terkait kualitas atau mutu layanan kesehatan gitu yang harus dimiliki oleh setiap vaskes untuk memberikan layanan kesehatan yang tentunya berorientasi pada pasien safety, dan kami juga bersinergi dengan seluruh vaskes terkait kualitas ini.
Untuk regulasi manfaat atau cakupan yang menjadi manfaat BPJS Kesehatan ini adalah yang pertama bisa dilihat di Perpres 82 tahun 2018. Jadi mulai dari FKTP maupun FKRTL. Kalau di FKTP tentunya lebih fokus kepada pelayanan kesehatan non spesialistik atau dilakukan oleh dokter umum gitu ya. Ini mulai dari administrasi, kemudian promotif preventif, sampai dengan rawat inap di FKTP. Kemudian yang berikutnya di pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, ini ada pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik. Ya, mohon izin saya lanjutkan. Untuk pelayanan di FKRTL ini adalah pelayanan spesialistik maupun subspesialistik sampai dengan di pelayanan ambulans, baik ambulan darat maupun ambulan air. Di FKTP pun kami juga ada pelayanan ambulan gitu ya, khususnya untuk wilayah-wilayah yang berada di luar kepulauan ini. Seperti di Cilacap itu kami juga ada ambulan air gitu ya, karena memang ada satu puskesmas di wilayah Kabupaten Cilacap yang untuk akses mendapatkan layanan di rumah sakit itu memang membutuhkan sarana penyeberangan di laut gitu ya. Kemudian terkait skema pembiayaan program JKN, ini ada skema kapitasi, kemudian non-kapitasi, inasi bijis, dan non-inasi bijis. Kalau untuk di FKTP, ini ada skema kapitasi di mana kami membayarkan sejumlah uang sesuai dengan peserta yang terdaftar di FKTP. Kemudian yang berikutnya adalah non-kapitasi, ini di luar penjaminan yang masuk ruang lingkup kapitasi. Contohnya seperti pelayanan maternal neonatal, misalkan pemeriksaan ANC, antenatal care ya, pemeriksaan kehamilan, kemudian persalinan, ada juga ibu nifas, bayi baru lahir, kemudian protesa gigi atau gigi tiruan, ini juga masuk dalam skema non kapitasi, termasuk juga obat program rujuk balik bagi peserta dengan penyakit kronis yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian untuk FKRTL ada skema pembiayaan inasi bijis dan juga non inasi bijis. Nah, untuk inasi bijis ini sudah ada ketetapan melalui Permenkes 3 tahun 2023, dilihat sesuai dengan kelas rumah sakit dan zonasinya, masuk di area mana gitu ya. Nah, ini masing-masing tarifnya sudah ditetapkan. Kemudian untuk non-inasi bijis adalah untuk layanan-layanan lain pendukung gitu ya, misalkan pelayanan ambulan, kemudian pelayanan obat tertentu yaitu obat kronis, di mana peserta itu membutuhkan layanan obat secara terus-menerus selama 1 bulan. Ini maka untuk pelayanan obat 7 harinya masuk ke dalam komponen inasi bijis, sedangkan untuk kebutuhan obat 23 harinya kami bayarkan secara terpisah sebagai obat kronis. Kemudian pelayanan alkes tertentu, jadi misalkan ada peserta yang misalkan membutuhkan kolar neck gitu ya, misalkan habis operasi ortopedi gitu ya, membutuhkan kolar neck, maka alat kesehatan tersebut juga bisa menjadi penjaminan dari program JKN. Nah, ini detailnya, mohon izin mungkin kami agak percepat ya. Untuk kapitasi besarannya ini ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang utama kriterianya adalah terkait ketersediaan jumlah tenaga medis, dokter umum, dan dokter gigi. Nah, untuk penetapan norma awal, ini kami sebutnya norma awal, range tarifnya untuk puskesmas itu di angka 3.600 sampai 9.000 rupiah per jiwa per bulan. Kemudian kalau untuk klinik pratama antara range 9.000 sampai 16.000,
Kemudian untuk praktek mandiri dokter atau sekarang disebut dengan TPMD, tempat praktek mandiri dokter, ada di range 8.300 sampai dengan 15.000 per orang per bulan. Kemudian praktek mandiri dokter gigi atau TPMDG ini range tarifnya di 3.000 sampai 4.000 rupiah per jiwa per bulan. Selain kriteria SDM tenaga medis, ada juga faktor risiko. Jadi risiko ini ditentukan berdasarkan kelompok usia, di mana untuk kelompok usia, contohnya laki-laki gitu ya, laki-laki dengan perempuan itu koefisien risikonya berbeda gitu ya. Untuk usia 0 sampai 5 tahun, untuk laki-laki koefisiennya adalah 1,16, untuk perempuan di 1,12. Kemudian di usia 6 sampai 20 tahun, koefisien laki-laki 0,78 dan perempuan 0,83. Usia 21 sampai 60, koefisien laki-laki 0,84 dan perempuan 1,18. Sedangkan untuk usia 60 tahun ke atas, koefisien untuk laki-laki 1,46 dan perempuan 1,57. Selain risiko dan juga jumlah tenaga medis ditentukan juga berdasarkan komitmen pelayanan, di mana FKTP juga mendapatkan penilaian di masing-masing indikator gitu ya. Untuk saat ini kami menggunakan sistem pembayaran kapitasi berbasis komitmen atau KBK. Nah, yang berikutnya terkait pelayanan non kapitasi, ini besaran tarifnya semuanya ada di Permenkes 3 tahun 2023, termasuk untuk pelayanan kesehatan yang lain. Nanti bisa teman-teman semuanya tercermati di regulasi tersebut. Nah, termasuk juga untuk layanan-layanan yang masuk di rumah sakit gitu ya. Tidak hanya pelayanan yang rawat inap biasa gitu ya, tetapi juga ada tindakan-tindakan pelayanan untuk penyakit dengan berbiaya mahal atau kami menyebutnya penyakit katastrofik gitu ya. Jadi kalau melihat dari penjaminan JKN sebetulnya cukup luas ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi kami tidak melihat terkait biaya, tetapi lebih ke arah indikasi medis. Jadi biaya berapapun kalau memang secara indikasi medis itu dibutuhkan oleh peserta dan masuk dalam lingkup penjaminan JKN, maka itu akan diberikan gitu ya. Jadi tidak melihat berapa biayanya. Kemudian yang berikutnya di Perpres 82 tahun 2018 ini juga tercantum manfaat apa saja yang tidak dijamin oleh JKN. Jadi bukan semuanya kemudian dijamin oleh program JKN gitu ya. Tentunya ada batasan-batasan sejauh mana hal tersebut menjadi penjaminan JKN atau tidak. Oke. Yang pertama tentunya pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pelayanan yang dilakukan di Vaskes yang tidak bekerja sama kecuali kondisi gawat darurat. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada kondisi darurat, misalkan peserta mengalami gejala stroke misalkan, kemudian Vaskes yang terdekatnya itu adalah rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka bisa saja peserta itu langsung menuju ke rumah sakit tersebut walaupun tidak bekerja sama. Nanti tetap akan ada penjaminan untuk mengatasi kondisi kegawat daruratan tersebut. Setelah kondisi kegawat daruratannya tersebut teratasi, maka peserta akan dialihkan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga bisa mendapatkan layanan secara maksimal. Kemudian yang berikutnya pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja
yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Jadi kalau untuk kecelakaan penyakit atau cedera atau kecelakaan kerja, itu penjamin utamanya adalah bukan BPJS Kesehatan, tetapi menjadi penjaminan badan penyelenggara lain yang menjadi concern terhadap program ini, gitu ya. Dalam hal ini kalau untuk instansi pemerintah, kalau untuk di PNS itu biasanya dengan Aspen ya. Kalau untuk pegawai swasta ini dengan BP Jam Sostek, gitu ya. Nah, setelah penjaminan ini diterima, tentunya ini tidak double ya, tidak double dengan penjaminan dari BPJS Kesehatan. Apabila peserta tersebut atau pekerja itu tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka kondisi tersebut menjadi tanggungan dari pemberi kerjanya. Karena sebetulnya kewajiban pemberi kerja itu untuk memberikan jaminan sosial semua 5 program tadi, gitu ya. Yang berikutnya, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau untuk kecelakaan lalu lintas, penjamin utamanya adalah Jasara Harja, gitu ya. Jadi makanya kenapa ketika ada kecelakaan, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya tentunya diarahkan ya dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain untuk melapor kepada Jasa Raharja, karena penjamin utamanya untuk kecelakaan lalu lintas adalah Jasara Harja. Nah, namun kita ketahui bahwa untuk penjaminan Jasara Harja tentunya ada plafon maksimalnya, gitu ya. Nah, setelah plafon maksimal dari Jasara Harja itu sudah didapatkan oleh peserta, maka baru BPJS Kesehatan bisa menjadi penjamin keduanya, gitu ya. Dengan catatan memang plafonnya sudah melebihi plafon dari Jasa Raharja. Yang berikutnya, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri ini tidak menjadi jaminan. Kemudian untuk tujuan estetik, misalnya pemasangan kawat gigi, gitu ya, untuk meratakan gigi misalkan, itu tidak menjadi jaminan oleh JKN. Kemudian pelayanan untuk mengatasi infertilitas, jadi termasuk juga misalkan ada bayi tabung, gitu ya, itu tidak menjadi penjaminan. Kemudian yang berikutnya, gangguan akibat ketergantungan obat dan alkohol, karena ini merupakan salah satu hal yang bisa dicegah sebetulnya, gitu ya, sehingga ini tidak menjadi penjaminan JKN. Kemudian gangguan akibat menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Kemudian pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Kemudian pengobatan atau tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Alat dan obat kontrasepsi ini karena sudah disediakan oleh pemerintah melalui BKKBN sehingga tidak menjadi penjaminan dari program JKN. Kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat atau KLB, kemudian pelayanan kesehatan pada kejadian yang tak diharapkan yang dapat dicegah, kemudian pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Karena biasanya bakti sosial ini sudah ada pembiayaan khusus ya dari program lain. Kemudian pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan juga tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, gitu ya. Jadi kalau untuk tahanan ini jadi penjaminan dari Kementerian Pertahanan, gitu ya, bukan menjadi penjaminan JKN. Kemudian juga pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat JKN dan juga pelayanan yang sudah ditanggung oleh program yang lainnya. Yang berikutnya, untuk fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan siapa saja yang bisa sebagai penyelenggara pelayanan. Ini kalau merujuk kepada Permenkes 5 tahun 2018, bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas, kemudian praktek dokter,
praktek dokter gigi, praktek dokter layanan primer, klinik Pratama, atau rumah sakit kelas D Pratama. Nah, untuk wilayah di kantor cabang Purwokerto, ini kami mengampu 3 kabupaten, yaitu Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Ini di 3 wilayah kabupaten ini tidak ada rumah sakit kelas D Pratama. Jadi untuk FKTP di wilayah kantor cabang Purwokerto yang tidak ada adalah praktek dokter layanan primer dan juga rumah sakit kelas D Pratama. Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan ini bisa berupa klinik utama, kemudian rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus. Untuk dasar pelaksanaan seleksi atau credentialing, ini merujuk kepada Permenkes 99 tahun 2015 sebagai perubahan Permenkes 71 2013, bahwa dalam menetapkan pilihan fasilitas kesehatan, ini BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan credentialing dengan menggunakan kriteria teknis, mulai dari sumber daya manusia, kemudian kelengkapan sarana prasarana, lingkup pelayanan, dan juga komitmen pelayanan. Sedangkan untuk kriteria teknis yang digunakan untuk penetapan kerjasama, ini kemudian jenis dan luasnya pelayanan, besaran kapitasi, dan jumlah peserta yang bisa dilayani. Kemudian di pasal 9 ayat 2A disebutkan bahwa seleksi dan credentialing ini melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan atau asosiasi fasilitas kesehatan. Yang berikutnya 2B, dalam hal Dinas Kesehatan Kabupaten atau asosiasi Vaskes tidak terlibat dalam seleksi dan credentialing, maka BPJS Kesehatan dalam melakukan penetapan hasil ya, harus bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan atau fasilitas kesehatan. Jadi kalau untuk proses seleksi awal atau credentialing ini biasanya kan tidak kami jadwalkan di waktu tertentu gitu ya, sesuai dengan pengajuan. Jadi kapanpun Vaskes itu mengajukan, maka bisa kami laksanakan proses credentialing. Nah, terkait credentialing ini kami harus bersama-sama gitu ya dengan Dinas Kesehatan ataupun asosiasi fasilitas kesehatan. Dalam hal misalkan di satu waktu tertentu kami akan melaksanakan kegiatan credentialing, kemudian Dinas Kesehatan atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan ini berhalangan atau tidak bisa bergabung pada kegiatan kunjungan secara langsung, maka dalam penetapan hasilnya tetap harus ditetapkan secara sama-sama. Artinya Dinas Kesehatan dan Asosiasi Vaskes ini juga harus memberikan persetujuan atas hasil penilaian yang kami laksanakan. Nah, tentunya form penilaian ini kami sangat terbuka dan kami juga sampaikan kepada Vaskes, bahkan Vaskes pun bisa melakukan evaluasi secara mandiri sampai jauh mana fasilitas-fasilitas yang kami miliki, gitu ya, berapa nilai yang dimiliki oleh Vaskes tersebut, karena ada batas nilai minimal yang harus dipenuhi oleh Vaskes untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian dalam menetapkan kriteria teknis, ini berpedoman pada ketetapan menteri. Nah, siapa saja asosiasi Vaskes gitu ya, yang melaksanakan kegiatan seleksi. Nah, merujuk pada Kemenkes nomor 252 tahun 2016, disebutkan bahwa asosiasi Vaskes itu terdiri dari 6 asosiasi. Yang pertama adalah PERSI, yaitu Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Ini sebagai perwakilan dari asosiasi rumah sakit. Kemudian yang berikutnya Adinkes, ini sebagai perwakilan dari puskesmas dan praktek perorangan bidan. Karena di luar Jawa, yang dimana di satu wilayah kecamatan misalkan tidak tersedia dokter, maka dimungkinkan BPJS Kesehatan ini bekerja sama dengan praktek perorangan bidan. Ya. Tapi kalau untuk wilayah Pulau Jawa yang besar ya, tidak di daerah terpencil, ini tentunya kita bekerja sama dengan Vaskes selain praktek perorangan bidan. Kemudian asosiasi berikutnya adalah ASKLIN.
dan juga PKFI ini sebagai perwakilan dari klinik, baik klinik Pratama maupun klinik utama. Yang berikutnya adalah ID sebagai perwakilan dari praktek perorangan dokter dan juga PDGI sebagai perwakilan dari praktek perorangan dokter gigi. Untuk tugas dan juga fungsi dari asosiasi ini tentunya selain terlibat dalam proses seleksi, asosiasi ini bertugas untuk melakukan negosiasi mengenai besaran pembayaran pelayanan kesehatan. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa nilai kapitasi FKTP ini misalkan ada range-nya ya, puskesmas, klinik, ada range nilainya, nah itu maka dimungkinkan untuk dilakukan proses negosiasi gitu ya, nanti disepakati secara bersama-sama untuk hal-hal yang berpeluang ya untuk dilakukan proses negosiasi. Kalau sudah ada penetapan pastinya, tentunya tidak ada proses negosiasi. Kemudian yang berikutnya adalah mensosialisasikan hasil kesepakatan besaran pembayaran kepada anggota masing-masing. Kemudian selain tugas, tentunya asosiasi vaskes ini juga memiliki fungsi. Yang pertama, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan pada vaskes, kemudian memberikan masukan dalam pelaksanaan seleksi dan kredensialing fasilitas kesehatan, dan juga memberikan masukan dalam pemberian rekomendasi penempatan peserta atau pemilihan FKTP, dan juga menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan. Nah, undang-undang lain yang menjadi dasar yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, dan juga terkait perizinan tenaga medis yang menjadi persyaratan, ini juga merujuk kepada regulasi sesuai yang sudah ditetapkan di masing-masing jenis tenaga kesehatan tersebut. Kemudian terkait perizinan yang terbaru yaitu di Permenkes 5 tahun 2021 dan Permenkes 14 tahun 2021. Nah, untuk persyaratan kredensialing atau rekredensialing mulai dari FKTP dan FKRTL, yang pertama bisa dilihat untuk FKTP ini yang terbaru ada di Permenkes 7 tahun 2021. Ini di mana untuk persyaratan ini ada di pasal 6. Ada persyaratan mutlak yang harus dipenuhi vaskes untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang utama tentunya adalah adanya surat izin praktek. Jadi legal aspek tenaga kesehatan untuk berpraktek di fasilitas kesehatan tentunya adalah surat izin praktek. Dan ini wajib dimiliki dan harus masih berlaku jangka waktunya. Kemudian NPWP, kemudian perjanjian kerjasama dengan laboratorium, apotek, dan jejaringnya, karena menjadi kewajiban vaskes itu untuk memberikan pelayanan secara komprehensif, gitu ya, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Maka apabila vaskes tersebut tidak bisa memberikan pelayanan secara mandiri di vaskesnya, maka wajib membangun jejaring. Ya, contohnya karena di ruang lingkup kapitasi itu masuk ada komponen laboratorium tingkat pertama, maka praktek dokter ini wajib bekerja sama dengan laboratorium. Kemudian apotek karena regulasi yang mengatur terkait praktek mandiri dokter ini tidak mengizinkan dokter itu melakukan praktek kefarmasian, maka dia harus membangun jejaring dengan apotek dan juga jejaring lainnya kalau ada yang dibutuhkan. Kemudian surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional dan juga bukti pelaporan pengukuran INM pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk tempat praktek dokter dan tempat praktek dokter gigi ini belum dipersyaratkan sertifikat akreditasi karena memang tools untuk akreditasi sendiri saat ini masih belum disusun untuk TPMD dan TPMDG sehingga dipersyaratkan adanya bukti pelaporan pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan.
Nah, ini merujuk kepada Kemenkes nomor 1368 tahun 2023 bahwa penyelenggaraan akreditasi untuk TPMD dan TPMDG ini diselenggarakan secara online melalui sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tahapan-tahapannya ada 3 tahapan, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan akreditasi, dan juga pasca akreditasi. Yang berikutnya persyaratan untuk puskesmas, izin operasional, kemudian izin praktek bagi dokter, dokter gigi maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian perjanjian kerjasama dengan jejaring apabila memang diperlukan. Sejauh ini fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, puskesmas itu semuanya bisa memiliki pelayanan satu atap, jadi tidak perlu membangun jejaring. Karena memang saat ini kalau kami melihat vaskes tingkat pertama yang paling lengkap ada di puskesmas, gitu ya. Bahkan pelayanan program pun ada di puskesmas. Kemudian surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN dan juga sertifikat akreditasi. Ini sama mirip juga dengan persyaratan dari klinik Pratama, mana sudah mempersyaratkan sertifikat akreditasi sebagai bukti komitmen mutu bahwa vaskes tersebut bersedia untuk senantiasa meningkatkan mutu layanan untuk kepentingan peserta. Untuk elemen penilaiannya mulai dari sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, peralatan medis, obat-obatan dan penanganan keluhan, kemudian lingkup pelayanan dan juga komitmen pelayanan. Ini sama antara FKTP dengan FKRTL dengan batas nilai kelulusan minimal adalah 70 untuk bisa masuk kategori direkomendasikan. Untuk rumah sakit dan klinik utama, persyaratannya adalah selain izin operasional, kemudian ada SIP, tenaga kesehatan, kemudian NPWP, kemudian PKS dengan penunjang yang diperlukan, kemudian surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan program JKN. Kemudian untuk rumah sakit ada persyaratan tambahan berupa surat penetapan kelas rumah sakit, karena ini menjadi dasar kami untuk menetapkan tarif, berapa tarif yang akan dibayarkan kepada rumah sakit tersebut, tentunya merujuk pada Permenkes 3 tahun 2023. Elemennya sama dengan di FKTP, ada juga prosedur dan administrasi. Hal yang sedikit berbeda antara credentialing dengan recredentialing adalah adanya penilaian komitmen. Jadi kalau untuk credentialing adalah calon vaskes, jadi belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk recredentialing atau credentialing ulang, ini adalah bagi vaskes yang saat ini sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kemudian akan melanjutkan kerjasamanya di tahun berikutnya, maka ada tambahan penilaian terkait indikator kepatuhan vaskes dan juga evaluasi terhadap pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Izin untuk poinnya, skornya adalah minimal 70, kecuali kalau untuk rumah sakit yang baru akan bekerja sama, ini skor minimal adalah kurang 75, minimal 75. Dengan harapan dengan skor 75 itu tentunya sarana prasarana dan fasilitas serta lingkup pelayanan yang dimiliki oleh vaskes tersebut lebih bagus, gitu ya, untuk bisa memberikan layanan kepada peserta. Nah, untuk alur pelayanan tentunya mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama nanti akan dilayani oleh dokter di FKTP, kemudian apabila membutuhkan layanan lanjutan maka akan dilakukan proses rujukan. Jadi tanpa pasien meminta, gitu ya, karena sebetulnya ketika kita mencermati regulasi yang ada ya, khususnya terkait fraud atau kecurangan, sebetulnya salah satu kecurangan yang bisa
dilakukan oleh peserta gitu ya, adalah salah satunya adalah meminta rujukan. Nah, jadi silakan sesuai alur gitu ya. Ketika peserta itu mendapatkan masalah kesehatan, maka silakan sesegera mungkin bisa mengunjungi ke FKTP tempat peserta tersebut terdaftar. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan dokter di FKTP tentunya akan diputuskan apakah peserta tersebut membutuhkan layanan lanjutan untuk layanan spesialistik atau bisa ditangani di FKTP dengan rawat jalan maupun rawat inap. Nah, di sini menjadi kewajiban peserta untuk mentaati prosedur layanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh dokter yang merawat ya. Jadi ketika dokter memang menyatakan kondisi kesehatan tersebut masih membutuhkan layanan, harapannya peserta tersebut mentaati protokol terapi yang sudah ditetapkan oleh dokter tersebut. Nah, ketika di FKTP ini kemudian ditetapkan misalnya peserta itu membutuhkan layanan spesialistik, maka akan secara otomatis dokter akan memberikan surat rujukan atau juga rujukan secara elektronik melalui aplikasi mobile JKN, sehingga nanti peserta bisa melakukan registrasi atau pendaftaran pelayanan kesehatan di rumah sakit ini bisa digunakan menggunakan aplikasi mobile JKN. Di aplikasi mobile JKN ini harapannya ketika peserta sudah mendaftarkan pelayanan dari rumah, ini nanti akan secara langsung bisa memantau posisi nomor antrian peserta yang saat ini sedang dilayani di fasilitas kesehatan. Sehingga ini menjadi perkiraan bagi pasien untuk kapan kira-kira peserta itu bisa datang ke fasilitas kesehatan supaya tidak menunggu lama di fasilitas kesehatan. Nah, nanti ketika dari hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit itu kemudian dinyatakan sembuh, maka tentunya peserta untuk berikutnya bisa berkonsultasi melalui dokter yang ada di FKTP. Namun dalam hal misalnya peserta itu masih membutuhkan pengawasan dari dokter spesialis, maka nanti dokter spesialis akan mengeluarkan surat perintah kontrol. Dan peserta diharapkan juga bisa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya terkait mutu layanan program JKN. Apa yang dilihat untuk mutu layanan di program JKN? Nah, slogan dari transformasi mutu layanan kami ada 3, yaitu mudah, cepat, dan setara. Mudah dalam artian akses layanan kesehatan itu lebih mudah gitu ya, lebih dekat gitu ya. Ketika peserta membutuhkan layanan kesehatan bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Kemudian mudah administrasi layanan kesehatan. Ya. Jadi sekarang tidak lagi dibutuhkan fotokopi misalkan. Jadi tidak perlu lagi peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus membawa fotokopi kartu atau fotokopi rujukan gitu ya. Semua sudah diakomodir melalui aplikasi. Kemudian cepat dalam artian antrian ini baik tindakan medis, obat-obatan itu bisa lebih cepat dan bisa dipantau secara langsung oleh peserta. Kemudian respon pelayanan informasi dan pengaduan ini juga diharapkan bisa menjadi lebih cepat lagi dan setara, artinya tidak ada perbedaan seperti yang tadi disampaikan Bu Nindya ya. Jadi sekarang kami juga fokus terhadap mutu layanan kesehatan, di mana kami sangat berharap dengan adanya KRIS yang nantinya akan diberlakukan di tahun depan, maka ini menjadi manfaat yang akan diterima oleh peserta JKN yang lebih baik lagi, gitu ya, di mana tidak ada perbedaan layanan baik dengan peserta umum maupun dengan asuransi kesehatan lainnya.
Nah, ini adalah komitmen yang tentunya seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus laksanakan. Yang pertama terkait kemudahan akses ini tidak ada fotokopi berkas. Jadi kami tidak pernah meminta lagi untuk peserta yang akan mendapatkan layanan kesehatan itu harus membawa fotokopi berkas. Kemudian ada kemudahan penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN. Jadi sekarang peserta JKN tidak perlu khawatir ketika akan mengakses pelayanan fasilitas kesehatan, itu bisa juga menunjukkan NIK yang ada di KTP gitu ya. Jadi tinggal ditunjukkan KTP-nya, atau bahkan kalau mungkin peserta sudah memiliki identitas lain yang ada NIK-nya, maka NIK ini bisa kemudian digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk melakukan registrasi pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan peserta dari luar KTP, jadi misalkan peserta datang ke kota lain gitu ya, misalkan ada tugas keluar kota gitu, misalkan kemudian tiba-tiba di kota lain tersebut kita mengalami masalah kesehatan, maka bisa segera berkunjung kepada fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk tetap mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian standarisasi performance layanan di kantor cabang BPJS Kesehatan, jadi kami pun juga berbenah gitu ya. Jadi transformasi mutu layanan ini tidak hanya menuntut fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi kami dari internal BPJS Kesehatan juga ikut berbenah. Jadi pada prinsipnya seluruh pelayanan untuk peserta JKN harapannya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi semua pihak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan termasuk stakeholder terkait itu juga harus memiliki visi yang sama gitu ya, supaya layanan kepada masyarakat ini berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian simplifikasi sistem rujukan, ada juga digitalisasi layanan administrasi dan klaim fasilitas kesehatan. Jadi kami sekarang sedang menggalakkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan yang bermitra itu mengajukan klaimnya secara digital. Kalau untuk rumah sakit sudah cukup lama ya dimulai, tetapi kalau untuk FKTP baru kami laksanakan di bulan ini. Untuk berkas klaim itu sekarang sudah menggunakan file scan gitu ya. Jadi tidak lagi berkas-berkas itu dikirimkan ke BPJS Kesehatan. Nah, ini harapannya akan memudahkan Vaskes untuk melakukan proses administrasi klaim. Kemudian digitalisasi auto debit serta cek tagihan dan pembayaran iuran. Kemudian cepat dalam artian cepat dalam merespon pengaduan keluhan peserta dan tuntas, kemudian peningkatan pemahaman peserta tentang program JKN. Jadi kami juga ada survei ya pada peserta JKN yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi kami
bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan survei terkait pemahaman peserta JKN, ya. Dan ini kami lakukan secara sampling, ya, random sampling gitu ya, vaskes mana yang akan dikunjungi gitu ya, tergantung pada surveyornya mau memilih di vaskes yang mana. Kemudian kecepatan akses komunikasi dengan peserta melalui update data nomor HP dan juga monitoring evaluasi kepastian ketersediaan obat. Kemudian setara dalam artian tidak ada iur biaya tambahan selama peserta itu mendapatkan layanan sesuai dengan indikasi medis. Kemudian no diskriminasi, jadi semua layanan diharapkan semuanya sama, tidak ada perbedaan loket, tidak ada perbedaan sarana prasarana antara peserta JKN dengan non JKN. Nah, ini salah satunya juga kenapa muncul KRIS, ya, kelas rawat inap standar, ya, dengan harapan fasilitas kesehatan yang terutama yang pendukung itu diharapkan semuanya sama antar rumah sakit, di mana ada kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, ya. Untuk KRIS ini fokusnya di rumah sakit, ini mulai dari standar bangunan itu bahkan sampai dilihat, ya, mulai dari porositas bangunan gitu ya, dilihat lantainya, apakah lantainya itu dari bahan yang kuat, kemudian kedap air atau mudah dibersihkan gitu ya. Banyak item yang kami nilai dengan adanya kelas rawat inap standar. Bahkan termasuk juga plafon ruangan gitu ya. Bahkan kami sampai melihat plafon, apabila plafon kita temui lembab, kemudian lantainya mungkin licin, itu juga menjadi evaluasi kami gitu ya bagi rumah sakit. Jadi rumah sakit juga harus mulai memperhatikan. Saat ini memang masih dalam proses persiapan karena sesuai dengan Perpres 59 bahwa untuk implementasi KRIS atau kelas rawat inap standar ini akan dimulai di tanggal 1 Juli 2025. Sehingga ini masih tahapan persiapan, rumah sakit sudah mulai berbenah, menyiapkan seluruh sarana prasarana, mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam KRIS, kelas rawat inap standar, walaupun secara detailnya nanti kami masih menunggu gitu ya, jadi belum ada detail pastinya nantinya apakah dengan implementasi KRIS kemudian seluruh tarif peserta JKN ini satu tarif atau tidak, ini belum ada ketentuan dan masih dalam proses pembahasan gitu ya. Prinsipnya dari rumah sakit diminta untuk mempersiapkan diri terkait sarana prasarana. Jadi banyak item yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk implementasi KRIS ini. Nah, nanti di tanggal 1 Juli 2025 nanti akan ditetapkan, lambat-lambatnya akan ditetapkan terkait manfaat, kemudian implementasinya di program JKN itu seperti apa untuk KRIS-nya. Jadi ya sifatnya kami masih menunggu, nanti ketika ada regulasi tentunya kami akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Kemudian yang terakhir, kesetaraan adalah tidak adanya batasan hari rawat. Jadi tidak ada kami meminta bahwa setelah peserta itu dirawat 3 hari harus pulang, tidak ada gitu ya. Karena sistem penjaminan JKN adalah skema paket tarif pelayanan, maka harapannya ketika peserta itu mendapatkan pelayanan di rumah sakit itu bisa mendapatkan layanan secara tuntas gitu ya, sampai dengan pelayanan yang maksimal ya. Jadi tidak ada, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin pernah mendengar bahwa kalau pakai BPJS itu nanti dibatasi 3 hari, misalkan disuruh pulang, silakan laporkan ke BPJS Kesehatan. Kami sangat terbuka dengan informasi-informasi yang memang dialami oleh peserta. Tentunya dengan informasi atau laporan dari peserta itu
kami bisa memberikan umpan balik atau feedback kepada vaskes yang belum secara maksimal melaksanakan komitmen sesuai dengan yang disepakati dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini kemudian akses layanan administrasi JKN dengan NIK, kemudian akses layanan administrasi JKN ini juga kami memiliki kanal-kanal mulai dari pelayanan di kantor cabang atau kantor kabupaten. Di semua kabupaten kami ada kantor BPJS Kesehatan, kemudian bahkan kami ada juga layanan Pandawa, layanan administrasi melalui WA. Jadi peserta JKN itu bisa melakukan chat ya melalui WA di nomor 0811 8165165. Untuk layanan administrasi melalui WA ini akan dilayani mulai pukul 8 sampai pukul 15. Nah, kemudian ada layanan Care Center 165. Ini layanan 24 jam. Jadi nanti bisa juga ketika peserta membutuhkan layanan di luar jam administrasi Pandawa, ini juga bisa mengakses Care Center 165. Selain itu ada juga aplikasi mobile JKN, ini terkait layanan administrasi maupun layanan permintaan informasi dan pengaduan, itu juga sudah diakomodir di aplikasi mobile JKN. Kemudian ada juga Care Center 165, kemudian website BPJS Kesehatan, BPJS 1, ini petugas dari BPJS Kesehatan yang diberikan amanah untuk memberikan layanan informasi maupun penerimaan pengaduan di rumah sakit. Kemudian ada juga program BPJS Keliling atau Mobile Customer Service. Ini kami menjadwalkan di wilayah tertentu yang tentunya dengan prioritas yang utama adalah kemudahan proses administrasi terkait pendaftaran, itu yang utama. Karena saat ini contohnya di kantor cabang Purwokerto kami fokusnya BPJS Keliling itu ada di Kabupaten Cilacap, karena memang di Cilacap ini masih banyak sekali peserta masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, sehingga ini difokuskan di sana, hingga harapannya nanti masyarakat yang belum menjadi peserta JKN ini lebih mudah gitu untuk menjadi peserta JKN. Kemudian akses layanan ini cukup banyak, ada antrian online, kemudian juga ada display informasi, digital validasi, jadi ada fingerprint, ada juga melalui face recognition, kami sudah mengembangkan itu. Kemudian simplifikasi layanan, ini terutama untuk peserta dengan penyakit kronis, jadi tidak perlu melakukan perpanjangan rujukan secara rutin gitu ya. Kemudian telemedicine dan juga iCare JKN. Nah, yang terbaru iCare JKN ini adalah Bapak Ibu rekan-rekan semuanya tidak perlu khawatir ketika misalnya mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan yang lain yang bukan biasanya Bapak Ibu mendapatkan layanan. Nah, ini sudah diakomodir tentunya dengan persetujuan Bapak Ibu. Nanti dokter di fasilitas kesehatan tersebut akan bisa membuka resume medis. Resume medis riwayat pelayanan kesehatan yang sudah diterima oleh Bapak Ibu di fasilitas kesehatan lainnya. Saya kira itu Bu Nindya yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang masih perlu dikonfirmasi, kami persilahkan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nindya. Baik, terima kasih Bu Ilda atas paparan materinya. Review dari awal sejak BPJS berdiri sampai ke tahapan-tahapan proses kredensialin dan rekredensialin di era kris JKN. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Selamat siang, Ibu. Oh ya, silahkan Ibu Asif. Ya. Silahkan Bu Asif untuk memberikan pertanyaan ke Bu Ilda. Ya. Selamat siang, Ibu Ilda. Selamat Sangat siang. menarik. Sungguh luar biasa sekali ya Bu materinya yang disampaikan, yang nanti rencananya akan saya gunakan juga sebagai tema tesis saya.
Izin memperkenalkan Ibu, saya Asih Gundari, mahasiswa pasca sarjana yang saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Yang saya tanyakan terkait rekredensialing sendiri ya Bu. Mohon maaf Bu, lagi ada layanan. Ya, sebentar. Izin saya lanjutkan ya Bu. Ya, Ya. silakan. Eh, jadi kemarin Bu pada tanggal 13 November rumah sakit kami dengan tipe B sudah melakukan rekredensialing terkait untuk implementasi KRIS yang 12 indikator tersebut Bu. Cuman memang kemarin tuh saya sedikit sharing ya Bu, apakah ada masukan terhadap kami. Jadi kalau setiap ada perubahan, apakah itu memang harus benar dilakukan credentialing ya Bu? Mengingat kami itu rumah sakit swasta yang sering gonta-ganti SK tempat tidur untuk menyesuaikan aturan KRIS tersebut. Jadi apabila ada perubahan SK tempat tidur, penambahan SDM, apakah harus tetap dilakukan credentialing ya Bu? Sedangkan dari BPJS sendiri itu kan menggunakan sumber data Hafiz ya Bu sebagai pedoman sistem informasi yang ada di BPJS. Nah kemarin tuh memang PIC di kami itu memang ada miss, yaitu tidak melakukan update data di Hafiz tersebut, Bu. Sehingga ada perbedaan antara SK tempat tidur dengan data yang di Hafiz. Sehingga dampaknya sangat berdampak terhadap pembayaran klaim di rumah sakit kami. Nah, yang saya tanyakan, mohon masukannya Bu, untuk rumah sakit kami, untuk mengantisipasi hal tersebut, baiknya gimana, Njih, Bu? Apakah memang kalau setiap ada pergantian SK tempat tidur, kita harus berkabar, bersurat, dan BPJS untuk hadir untuk melakukan rekredensialing? Terima kasih. Monggo Bu Ida bisa langsung dijawab. Ini sepertinya semacam Langsung ya. konsultasi juga ini ya. Ya, nggih. Terima Sekalian. kasih Bu Asih atas pertanyaannya nggih. Jadi Njih, Bu. nggih. Jadi kalau terkait kerjasama itu acuan utamanya tentunya perjanjian kerjasama ya Bu Asih ya. Jadi perjanjian kerjasama itu memang mengatur terkait ke hak dan kewajiban masing-masing pihak gitu ya. Dimana kalau untuk merujuk kepada kewajiban pihak kedua dalam hal ini fasilitas kesehatan, itu memang kewajibannya adalah memberikan informasi terkait update data terkait ketersediaan sarana prasarana termasuk perubahan SDM. Dan yang utama memang menggunakan aplikasi Health Facilities Information System atau aplikasi Hafiz gitu Hafiz, ya. ya, Bu. Jadi memang setiap perubahan itu wajib dilaporkan. Jadi nanti bisa dicek kembali Bu Asih di klausul perjanjian kerjasama itu tercantum di kewajiban pihak kedua ya Bu Asih. Itu ada memang klausul wajib menginformasikan apabila terjadi perubahan dari SDM maupun sarana prasarana. Cuman nanti mungkin skemanya, mekanismenya bisa disepakati gitu ya dengan kantor cabang masing-masing. Kan semua rumah sakit itu ada petugas BPJS 1, betul ya Bu Asih ya. Jadi kalau di kami di kantor cabang Purwokerto ini kami berkolaborasi gitu ya dengan walaupun masih di bagian yang sama ya, semuanya ada di bagian kami di Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, tetapi tentunya bidang tugas teman-teman staf ini kan berbeda-beda ya. Ada yang terkait kerja sama Vaskes, ada yang terkait mutu layanan Vaskes, ada terkait koordinator EP3RS. Nah, ini kami biasanya kalau di sini berkolaborasi gitu ya. Jadi teman-teman staf kerja sama Vaskes ini akan berkoordinasi dengan teman-teman EP3RS atau BPJS 1. Jadi tidak menunggu teman-teman staf kerjasama untuk datang ke rumah sakit, tetapi kami juga berkolaborasi dalam artian teman-teman rumah sakit ini kan BPJS 1 yang rutin ya datang ke rumah sakit gitu ya. Harapannya itu lebih cepat gitu ya Bu Asih. Jadi nggak perlu nunggu teman-teman Vaskes ini karena teman-teman Vaskes ini kan ya juga ngurusi Hafiz dan lain-lainnya ya termasuk administrasi lain-lain. Sehingga kalau untuk terkait credentialing perubahan tempat tidur gitu, itu biasanya kami bisa berkolaborasi ya antara teman-teman BPJS 1 dengan staf Vaskes sehingga harapannya ini bisa lebih cepat gitu ya mempermudah karena memang
kewajiban kami juga harus memastikan ketika kami akan melakukan approval hafiz, persetujuan, itu kan kami harus meyakinkan gitu ya bahwa memang oh iya kondisinya memang seperti itu sekarang. Nah, gitu. Jadi memang tentunya kami juga comply dan rumah sakit juga harapannya juga comply juga pastinya gitu ya dengan ketika sudah menetapkan jumlah tempat tidur sekian ya memang yang digunakan sekian kan gitu harapannya ya, karena nanti itu akan terlihat di proses UR ya Bu, utilization review, nanti akan kelihatan loh tempat tidurnya misalnya rumah sakit menetapkan 50 tapi kok di hari yang sama itu yang dirawat 75 misalnya ya. Nah itu kan nanti akan kelihatan ya Bu Asih ya. Jadi pada saat UR nanti akan tetap kelihatan gitu ya. Nah makanya kenapa kami di Mutu Layanan Vaskes itu harus memastikan terlebih dahulu ketika SK itu ditetapkan, kami harus meyakinkan bahwa memang oh iya tempat tidurnya sekian gitu ya. Jadi memang prosesnya memang seperti itu Bu Asih. Jadi tentunya terkait mekanisme tadi kolaborasi dan lain-lainnya mungkin menyesuaikan Kak. Mungkin kantor cabang di sana mungkin karena personilnya juga mungkin lebih banyak atau mungkin lebih sedikit dibanding yang ada di sini, mungkin juga berbeda gitu ya. Tetapi memang terkait bidang tugas utamanya memang ada di teman-teman staf kerja sama Vaskes ya terkait hal ini. Saya kira itu Bu Asih, semoga menjawab ya Bu. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Asih dan Bu Elda untuk diskusinya. Selanjutnya mungkin satu penanya lagi ya. Dari mahasiswa, mungkin mahasiswa 1 atau mahasiswa S2. Adakah yang ingin berdiskusi kembali? Ya, silakan Jauza. Boleh, Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Jauza Kaila Tabina dari S1 Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya izin bertanya Ibu, ini sebenarnya nggak tahu ya Ibu apa namanya masih berkaitan dengan materi atau tidak, cuman masih seputaran BPJS. Jadi di sini saya kayak apa berpengalaman ada anggota keluarga saya, dia itu punya istri ya Ibu. Nah, dia ini apa ya? Itu paman saya sih sebenarnya Ibu. Nah, paman saya kan berarti kan dia sebagai kepala keluarga ya Ibu. Nah, itu jadi statusnya itu beliau ini dapat BPJS nih secara gratis. Namun dia tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan dari kartu BPJS itu. Cuman istrinya itu bisa Ibu. Itu kira-kira ada pengaruh dari mananya ya Ibu? Apakah karena dari lokasi? Karena kartu BPJS yang dia buat itu kan di Bandung, namun beliau ini ingin memanfaatkannya itu di luar daerahnya gitu. Baik, mohon izin Mbak Jauza ya. Konfirmasi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami tanyakan ya. Kalau terkait kepesertaan JKN-nya gratis itu artinya PBI ya, dari pemerintah ya. Iya betul Ibu. Ini yang memiliki yang pamannya Mbak Jauza. Iya betul Ibu. Kalau yang istrinya ini punya juga atau tidak? Itu istrinya juga punya Ibu. Jadi satu paket gitu sama suaminya. Oh, tapi yang istrinya bisa, tapi yang pamannya nggak bisa gitu? Iya betul Bu. Oh iya, jadi gini, kalau kepesertaan JKN itu secara besar itu kan dibagi menjadi dua ya. PBI atau penerima bantuan iuran dan juga non PBI atau artinya bukan penerima bantuan iuran. Nah, untuk PBI atau penerima bantuan iuran ini ada dua segmen, yaitu PBI APBN atau yang dibiayai oleh APBN, ada juga PBI APBD yang dibiayai oleh APBD masing-masing kabupaten. Nah, sebetulnya terkait hak dan haknya peserta itu sama antara PBI APBD dengan PBI APBN. Dua-duanya iurannya dibiayai oleh pemerintah, hanya sumbernya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, terkait kenapa ini tidak bisa digunakan, itu yang pertama harus dipastikan status kepesertaannya. Jadi dicek status kepesertaannya aktif atau tidak aktif. Karena untuk PBI atau penerima bantuan iuran ini
itu penetapannya itu murni dilakukan oleh pemerintah. Artinya ketika pemerintah itu kemudian menghentikan pemberian iuran bagi peserta tersebut, maka statusnya akan menjadi nonaktif dan peserta tidak bisa menggunakan haknya sebagai peserta JKN karena sudah dinonaktifkan. Artinya pemerintah sudah tidak membayarkan iuran untuk peserta tersebut. Atau kalau memang peserta itu sudah mengecek kemudian statusnya masih aktif, maka seharusnya bisa tetap dilayani. Hanya bisa dilihat kembali nanti peserta tersebut terdaftarnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana. Ya, misalkan peserta itu terdaftar di Puskesmas A gitu ya. Maka ketika peserta itu sudah memilih di Puskesmas A, maka layanan kesehatan pertama yang utama didatangi oleh peserta adalah Vaskes FKTP A, Puskesmas A gitu ya. Jadi ketika peserta itu mendapatkan layanan di Puskesmas A, itu tidak boleh dikenakan iur biaya. Namun ketika dalam satu wilayah kota, kabupaten kota, misalkan di sebelahnya ada Puskesmas B gitu ya, itu kemudian itu juga dekat dengan peserta. Tetapi ketika peserta itu datang ke Puskesmas B dalam satu wilayah kabupaten, maka ketika tidak menjadi peserta terdaftar di Puskesmas itu, maka Puskesmas B itu akan mengarahkan peserta untuk mendapatkan layanan di Puskesmas A. Sehingga peserta bisa menggunakan haknya sebagai peserta JKN dan bisa dilayani gitu. Karena kalau peserta tetap ingin berkeinginan mendapatkan layanan di Puskesmas B, maka peserta akan diperlakukan sebagai peserta non JKN gitu ya. Karena sudah didaftarkan tadi kapitasi yang dibayarkan sistem pembiayaan di FKTP tadi kan ada dua ya, kapitasi dan juga non kapitasi. Kapitasi itu berdasarkan peserta terdaftar. Artinya kami membayarkan sejumlah uang di bulan tersebut itu di Puskesmas sesuai yang dipilih oleh peserta. Jadi contohnya misalkan tadi di Puskesmas A. Maka untuk pelayanan di bulan ini, bulan November misalkan, itu kami sudah membayarkan maksimal tanggal 15 November untuk atas nama peserta tersebut ke Puskesmas sesuai dengan pilihan peserta. Jadi kami bayarkan di tanggal 15 untuk pelayanan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31. Jadi kapitasi itu sistem pembayaran di muka. Jadi mau dipakai atau tidak dipakai pelayanannya, maka biaya tersebut sudah kita bayarkan ke FKTP sesuai dengan pilihan peserta. Makanya kenapa kemudian peserta itu diarahkan ke Vaskes tempat dia terdaftar, karena biayanya sudah kami bayarkan di muka. Berbeda kalau sedang berkunjung ke luar wilayah. Tadi contohnya ya, misalkan saya domisili di Banyumas, kemudian saya ada tugas atau sedang ada liburan gitu misalkan ya, saya berkunjung ke Semarang. Maka ketika tiba-tiba di Semarang saya kondisi kesehatannya kurang nyaman gitu ya, saya bisa datang ke FKTP terdekat di Semarang, tempat tinggal saya yang ada di Semarang sementara ya. Kami bisa datang ke FKTP itu dan itu tidak boleh dikenakan biaya gitu ya. Itu yang tadi ada di prinsip portabilitas. Jadi bisa digunakan dimanapun. Tapi tentunya dengan batasan bahwa luar kota definisinya ada di luar wilayah itu definisinya adalah luar kabupaten kota. Gitu ya. Jadi sudah berbeda kabupaten. Tapi kalau masih di wilayah kabupaten, maka diarahkan ke Vaskes tempat peserta tersebut terdaftar. Jadi nanti Mbak Jauza ya mungkin bisa dikonfirmasi lagi, bisa sebetulnya ditanyakan ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang terdekat. Bisa ditanyakan. Atau mungkin tadi pamannya mungkin punya aplikasi mobile kan bisa dicek statusnya aktif atau tidak. Kalau non-aktif biasanya ada tanda merahnya, tulisannya merah gitu ya. Itu artinya non-aktif. Nanti ada catatannya non-aktifnya karena apa. Kalau aktif atau tidak berwarna merah, maka itu seharusnya bisa digunakan, tapi sesuai dengan
FKTP di mana tempat peserta tersebut terdaftar. Jadi silakan nanti dikonfirmasi, dicek dulu gitu ya ke Vaskes terdekat boleh, ke Vaskes terdekatnya, atau kalau sudah punya aplikasi mobile JKN bisa langsung kemudian registrasi aplikasi mobile JKN. Saya kira itu Mbak Jauza. Baik Ibu, terima kasih banyak, sangat terjawab. Ya. Baik, mungkin satu lagi ya, sepertinya masih ada satu yang ingin, ada lagi nih yang ingin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Bella. Sepasang ini ya, ada mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 bertanya semua ini Bu Hilda. Silakan Mbak Bella. Baik, terima kasih Bu Nin kesempatannya. Eh, Salam kenal Bu Hilda, saya Bella Wiranti, saya mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat. Kebetulan saya sedang ingin untuk mengajukan tesis terkait BPJS juga Ibu. Di bagian klaim alat bantu dengar untuk teman-teman tunarungu. Jadi saya ingin tahu gitu dari Ibu sendiri, dari pihak BPJS sejauh ini eh, untuk regulasi klaim alat bantu dengar, kemudian sejauh mana eh, karena saya lihat di websitenya bisa mengklaim ya Bu, ada beberapa kategori juga ada beberapa biaya yang bisa ditanggung oleh BPJS gitu. Tapi setelah saya komunikasi dengan teman-teman tunarungu, apakah teman-teman tunarungu itu merasa terbantu dan intinya mau untuk mengklaim, ternyata belum semuanya mau mengklaim itu gitu Bu. Nah, saya ingin tahu gitu dari teman-teman itu kenapa ada fasilitas, tetapi tidak banyak yang mengklaim gitu. Setelah saya mencari data, benar saya belum bisa akses Bu, mungkin dari BPJS belum open access gitu Bu. Nah mungkin ingin tanggapannya dari Bu Ilda gitu untuk saya harus seperti apa dulu Ibu untuk pencarian datanya, kemudian juga untuk yang tidak banyak, belum banyak itu mungkin kalau dari Banyumas yang klaim alat bantu dengar itu seperti apa gitu Bu, biasanya kendalanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Bella. Salam kenal juga Bu. Jadi kalau untuk terkait layanan alat bantu dengar ya Bu, layanan alat bantu dengar tentunya kami nilai gantinya merujuk pada Permenkes 3 tahun 2023 ya terkait standar tarif. Di situ nanti bisa dicek ketentuannya alat bantu dengar itu diberikan maksimal paling cepat itu 5 tahun sekali atas indikasi medis gitu ya. Kemudian diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis THT, maksimalnya adalah 1.100.000 maksimalnya. Nah, terkait mekanismenya, alurnya adalah bukan kemudian peserta mendapat layanan kemudian ngeklaim, bukan, tetapi dari rumah sakit. Jadi nanti peserta mendapatkan layanan, kemudian mendapatkan alat bantu dengarnya. Setelah itu nanti rumah sakit yang akan ngeklaimkan ke BPJS Kesehatan. Itu jadi memang mekanismenya seperti itu. Jadi tinggal nanti mungkin ditanyakan ke pihak rumah sakitnya ya, barangkali mungkin dari rumah sakitnya tidak menginformasikan bahwa ada skema pembiayaan alat bantu dengar yang bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ya mungkin nanti bisa melalui perkumpulannya gitu ya Bu, barangkali ke rumah sakit mana nanti bisa ditanyakan karena memang sekarang tidak ada skema klaim perorangan gitu ya kalau di BPJS Kesehatan. Jadi semuanya melalui klaim dari fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan. Saya kira itu Bu Bella nggih. Gimana Mbak Bella, apakah menjawab? Bu, berarti terkait jika saya ingin tahu data tetap harus ke kantor BPJS ya Bu? Data terkait jumlahnya, jumlah Iya, pelayanan atau apa? Iya, jumlah yang klaim. iya. Kalau itu nanti bisa bersurat Bu kalau terkait hal itu nggih, karena untuk permintaan data
kami memang membutuhkan surat dan itu nanti kami akan prosesnya tidak bisa langsung kami berikan karena kami harus ada skema perizinan terlebih dahulu kalau untuk pemberian data. Nggih, itu Bu Bella. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, sangat Nggih. membantu sekali. Baik, Alhamdulillah sudah terjawab semua ya Bapak Ibu pertanyaan untuk Bu Ilda selaku narasumber kita pada siang hari ini terkait dengan alur klaim dan proses kredensialing di era Kris JKN. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Ilda tadi sangat dapat memberikan manfaat kepada kita semua ya, terutama di era JKN ini yang bahkan untuk akademisi kalau infonya ada update terbaru, isu-isu terbaru soal BPJS atau JKN di peminatan kami di administrasi kebijakan kesehatan juga harus berganti lagi materinya, harus kita update terus. Apalagi ini merupakan isu yang selalu diperbarui ya Bu ya. Dengan segala keluhan permasalahan pasti akan selalu ada perbaikan dan rekomendasi. Adakah statement terakhir Ibu dari Bu Ilda? Ya, baik. Terima kasih Bu Nindya untuk kesempatannya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kami dari BPJS Kesehatan sebagai pengelola program jaminan kesehatan sudah dipercaya oleh pemerintah. Tentunya kami akan berkomitmen ya untuk senantiasa menjalankan tugas yang sudah diamanahkan dengan baik, dan kami juga membutuhkan dukungan gitu, dari semua pihak gitu, stakeholder ya, baik pemerintah maupun fasilitas kesehatan yang bermitra dengan kami untuk ikut berperan aktif gitu ya, partisipasi aktif memberikan pelayanan bagi program JKN untuk kesuksesan program bersama gitu ya. Dan dengan program ini tentunya harapannya semua masyarakat Indonesia yang bisa memanfaatkan gitu ya layanan dengan sebaik-baiknya, tidak ada lagi isu bahwa peserta itu apa ya istilahnya, kalau dulu ada istilah sadikin ya, sakit jadi miskin gitu ya. Oh iya, Harapannya dengan program yang program miskin nggak boleh JKN sakit Bu. gitu ya, miskin nggak boleh sakit, yang kaya pun nggak boleh sakit gitu ya, karena Sakit. kalau sakit jadi miskin gitu ya. Jadi Mm-mm. harapannya tidak ada lagi istilah itu gitu ya. Semua masyarakat dengan program JKN ini bisa mendapatkan manfaat yang baik gitu, yang bisa saling membantu. Kalaupun tidak menggunakan, artinya Anda cukup banyak beribadah gitu ya, memberikan iuran Anda untuk kepentingan orang lain gitu ya. Jadi tidak dipakai, tapi itu niatkan untuk ibadah, sehingga akan meringankan beban kita gitu ya. Tidak karena pemikiran udah rutin bayar iuran tapi nggak pernah dipakai gitu deh. Itu jangan ada pemikiran seperti itu gitu ya, karena asas gotong royong yang dimiliki oleh program JKN memang mengajak kita semua untuk bisa berbagi dengan sesama. Saya kira itu Bu Nindya, terima kasih. Saya akhiri, Bapak Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali Bu Ilda atas masukan informasinya serta insight supaya kita bisa lebih paham tentang bagaimana sih pengelolaan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Izin mengonfirmasi Bu Ilda, mungkin untuk pertemuan minggu depan dengan topik kendali mutu dan kendali biaya, apakah dengan Bu Ilda lagi? Sepertinya dari Bu Hesti sepertinya nggih. Nanti Oh, coba dari Bu kami Hesti. Oke, konfirmasi nggih. Saya siap, siap. konfirmasi. Iya, nggih, siap. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Ilda. Kalau begitu cukup sekian Bapak Ibu perkuliahan kita pada siang hari ini. Kami dari tim penyelenggara mohon maaf apabila selama proses penyelenggaraan kegiatan kuliah tamu asuransi mata kuliah asuransi kesehatan ini masih banyak kekurangan dan kendala. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak wabarakatuh. Ibu Terima semuanya. kasih Bapak Ibu, Matur terima nuwun Bu kasih Bu Ilda. Ilda. Nggih, matur Terima nuwun. kasih Ibu Nggih, ilmunya. sami-sami. Kasih Bu. Terima kasih. Udah lagi aja. Siap, Dokter Teguh. Izin live nggih Bu. Terima kasih. Monggo Ibu, matur nuwun sangat.